kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari." Firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan satu tema, yaitu janganlah takut. Janganlah takut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang jangan takut, tentunya dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita pasti pernah merasakan yang namanya takut. Walaupun kita takut akan sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ataupun kita takut terjadi sesuatu kepada orang-orang yang kita kasihi, bahkan kita saja takut kepada kematian atau kepada sesuatu yang sangat membuat kita takut kehilangan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan pastinya di sekitar kita ada orang-orang yang juga datang kepada kita, menghibur kita dan memberitahukan kepada kita untuk tidak perlu takut. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Allah menguatkan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Allah mengatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Allah tahu bangsa Israel saat ini sedang dalam ketakutan yang sangat besar. Kehidupan bangsa Israel pada saat itu yang sedang merasa ketakutan sama dengan kehidupan kita. Entah sekarang ini apa yang kita takutkan, entah kita takut akan masalah yang sedang kita alami, atau kita takut akan masa depan kita yang mungkin tidak berpengharapan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyatakan kepada kita supaya kita tidak perlu takut, karena Allah sendiri pasti tahu dampak negatif apa yang akan terjadi ketika kita sebagai manusia biasa merasa takut. Tentunya rasa damai akan hilang, kecemasan akan ada dalam kehidupan kita, putus asa, dan bila itu terjadi, maka daya juang kita untuk hidup itu menjadi lemah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membahas beberapa alasan mengapa kita tidak perlu takut. Alasan yang pertama yaitu karena kita punya Allah yang senantiasa menyertai kita. Kita punya Allah yang senantiasa menyertai kita. Mari kita baca dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Matius pasal 28 ayat yang ke-20b, firman Tuhan berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sungguh luar biasa, ini adalah suatu janji Tuhan Yesus kepada kita manusia, bukan hanya kepada orang yang hadir pada saat itu, tetapi itu masih berlaku untuk kita, untuk keturunan-keturunan kita juga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang akan kita takutkan jika Tuhan kita Yesus Kristus berjanji akan menyertai kita? Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita saat kita senang, saat kita susah. Untuk itu apa yang harus kita takutkan lagi kalau Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita? Alasan yang kedua yaitu Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Mari kita membuka kitab 2 Tawarik pasal 14. Kitab 2 Tawarik pasal 14 ayatnya yang ke-11. 2 Tawarik pasal 14 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Raja Asa ini membuktikan bahwa
kita sebagai manusia yang lemah itu memerlukan penolong yang sejati. Dan penolong yang sejati itu adalah Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, tentunya dalam kehidupan kita pasti kita pernah ditolong oleh orang. Tapi orang tersebut tidak akan selalu ada untuk menolong kita. Tetapi yang akan selalu ada adalah Tuhan. Dan siapa yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan? Tuhan mampu melakukan segala-galanya bagi kita. Dia mampu mengubah keadaan kita. Dia mampu menolong keadaan kita. Apapun keadaan kita, mau dalam keadaan susah, bahkan kita merasa sudah tidak berpengharapan lagi, kita merasa sudah tidak ada jalan keluar bagi setiap masalah kita, tetapi yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Alasan yang ketiga kita tidak perlu takut, yaitu karena Allah memberikan kita kemenangan. Yang kemenangan dari Tuhan itu ada untuk kita. Mari kita membaca Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dan dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah ada bersama-sama dengan kita, menyertai, menolong dengan maksud memberikan kemenangan kepada kita. Allah sudah menyertai kita, Allah sudah menolong kita, Allah bahkan memberikan kepada kita kemenangan. Masihkah kita takut? Atau masihkah kita perlu merasa takut akan kehidupan kita? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih banyak alasan-alasan lain mengapa kita tidak perlu takut lagi. Karena kita punya Allah yang lebih besar dari masalah yang kita sedang alami sekarang ini. Kita punya Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu, sanggup mengubah padang gurun menjadi padang rumput, sanggup mengubah segala sesuatu, sanggup melembutkan hati yang sekeras batu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu pada saat ini marilah kita sama-sama untuk saling menguatkan iman kita. Kita berpengharapan kepada Tuhan, kita menanam rasa kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu merasa cemas, karena Tuhan pasti akan menolong, menyertai, dan memberikan kita kemenangan. Terpujilah Kristus bersama firman-Nya. Amin.